Ini adalah makanan udang pedas yang harganya lebih dari 1 miliar dong. Pria itu memakannya dengan nikmat, lemak menutupi mulutnya. Anak laki-laki yang berdiri di dekatnya, hampir ngiler. Tapi anak itu tidak berani memakannya karena akan menyebabkan kematian. Tidak lama kemudian, di piring hanya tersisa cangkang udang, mata pria itu berangsur-angsur meredup. Ekspresinya terlihat sangat memuaskan tetapi detik berikutnya merasakan bernapas sulit, tenggorokannya seperti tersedak sesuatu, dia mencengkeram lehernya sendiri. Tidak nyaman, tak lama setelah itu dia berhenti bernapas dan meninggal. Pada saat ini, seorang paman mendekat dan berbisik. Jika Anda ingin mati, hidupkan kembali untuk membayar dulu. Tanpa diduga, pelanggan itu hidup kembali seperti keajaiban, dia mengeluarkannya dari dompetnya. Juga meninggalkan jam tangan dan cincinnya. Pemilik juga adalah orang yang baik hati, hanya mengambil cukup saja. Lalu membuang dompetnya ke tempat sampah. Sepasang lainnya memasukkan ke kedai. Tapi sudah memanggil lama tapi pemilik kedai tidak dapat melihat dimanapun. Pada saat ini, pemilik kedai keluar dengan mangkuk dan sumpit. Pemuda ini ingin melihat menu tetapi pemilik kedai mengatakan tidak ada. Keduanya bingung, tidak ada menunya. Jika tidak punya menu, bagaimana caranya untuk kami memesan? Tentu saja. Kalian akan memakan apa yang saya memberikan kepada kalian. Dia jelas hanya seorang pemilik kedai makan bisa tapi mungkin dia mengira dia seorang taipan. Jika menjual seperti ini, bagaimana bisa berbisnis? Pemuda itu langsung bangkit dan tidak mau makan lagi. Tapi apa yang dikatakan pemilik kedai itu membuat mereka berdua harus berhenti. Apakah kalian sering mengalami insomnia? Apakah Anda suka minum air dingin? Lalu dia juga mengatakan bahwa setelah pemuda itu minum minuman dingin akan sakit perut. Juga tahu dia menderita radang sendi bahu. Dia mencintainya setelah mendengarnya. Langsung tertarik, tanpa diduga, pemilik ini begitu berbakat. Pemilik kedai itu mengatakan bahwa dia hanya tahu situasi kesehatan pelanggannya dengan jelas. Dengan begitu dia bisa memasak makanan sehatnya. Pria muda itu mengira lelaki tua ini berpura-pura menjadi mengerikan dan misterius, jadi dia ingin pindah tempat makan. Tapi kekasihnya ingin lelaki tua itu memeriksa penyakitnya juga. Pemilik kedai menyuruhnya untuk mengurangi penggunaan riasan. Berkata kesehatannya tidak bermasalah, lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan masakan. Pada saat ini pemuda itu berkata dia ingin minum koka. Tapi pemilik kedai makan ini bilang nggak ada. Kedai makanan compang camping macam apa ini? Bahkan nggak ada koka. Pemuda itu tidak punya pilihan selain minum air, tapi begitu airnya turun ke perutnya. Tiba-tiba dia bergumam pada dirinya sendiri dan menangis. Tunggu sampai dia melepaskan tangannya, lingkaran hitam di bawah matanya. Sangat hitam seperti seseorang meninju matanya. Kekasih yang mengira air ini beracun segera pergi ke dapur. Dia bertanya, pemilik kedai mengatakan pemuda itu baik-baik saja dan kemudian mengusirnya keluar. Keluar. Dapur ini bukan tempat yang Anda bisa masuk. Ketika gadis itu sedang putus asa, dia menemukan lingkar hitam pemuda di bawah matanya juga sudah hilang, dia juga semakin terjaga. Lagi pula, macam air apa ini? Ini adalah air mineral alami. Pemilik kedai makan mengatakan kepada mereka bahwa air mineral dapat membantu menghilangkan lingkaran hitam di mata dan rasa lelah, stres. Dia menyuruh mereka untuk mencoba sosis dan jagung pertama. Pemuda ini belum pernah makan yang seperti ini. Setelah mencobanya, dia merasa tidak enak, dia bosan dan mengatakan bahwa dia tidak akan makan lagi ketika pacarnya akan mencobanya. Lalu tiba-tiba dia dihentikan dan membawa piring makanan itu dan memakan semuanya. Lalu dia berjongkok, persendiannya berderit. Pemuda itu berteriak kesakitan tetapi segera setelah itu dia berdiri dan meregangkan, radang sendi bahunya sembuh secara ajaib. Pemilik kedai ini memberitahu mereka bahwa jagung kaya akan vitamin. Memiliki efek yang besar pada pemulihan. Setelah beberapa saat hidangan kedua dibawa keluar. Pemilik kedai mengatakan bahwa hidangan ini untuk gadis itu bingung. Ternyata tadi dia bilang dia sehat. Dia penasaran. Makan semangkuk bubur tanpa meninggalkan apapun. Tanpa diduga, keajaiban terjadi. Gadis itu makan semangkuk bubur untuk mengembalikan kecantikannya, tapi kecantikannya hancur.
Wajahnya menjadi horor yang tak terlukiskan, wajahnya dipenuhi dengan racun. Tidak bisa dihapus dengan tangan, tidak bisa dibersihkan dengan mencuci juga. Pemuda ini ingin memukul pemilik kedai ini, tetapi dia tidak menyangka akan dipukul balik. Saat hendak melawan, tiba-tiba kekasihnya keluar. Racun di wajahnya tidak hanya hilang, tetapi kulitnya juga menjadi halus. Pemilik kedai memberitahu mereka dalam buburnya mengandung antitoksin, tetapi efeknya yang begitu cepat membuat mereka merasa sangat tidak ilmiah. Pemilik kedai berkata, "Tunggu sebentar dan kalian akan melihat alasannya." Lalu dia membalikkan punggungnya. Dia berjalan ke dapur dan menyiapkan hidangan ketiga. Tidak lama kemudian, sepiring daging tomat rebus disajikan. Pada saat ini, pemilik kedai pergi ke dapur untuk menggunakan susu untuk mencuci tangannya dan mengeluarkan semangkuk makanan keluar. Pemuda ini mengira itu untuknya, jadi dia menyesapnya. "Paman Mi, susu ini sama lezatnya seperti baru diperas murni." "Baik. Tidak tahu apakah itu enak atau tidak, tetapi hanya ada satu mangkuk." Sekarang, semakin banyak pemuda itu makan, semakin pedas rasanya. Tapi dia tidak bisa berhenti, pacarnya penasaran jadi dia menyelinap ke dapur untuk melihatnya. Tanpa diduga, dia menemukan pemilik kedai memasukkan sesuatu yang aneh ke dalam makanan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa menyeramkan. Ketika luar, dia melihat kekasih dia muntah darah. Ini membuatnya semakin percaya bahwa makanan ini bermasalah. Dia bertanya apa yang dilakukan pemilik kedai, tetapi ketika dia berbalik, pemuda itu telah pulih seperti orang biasa. Ketika gadis itu ragu, pemilik kedai keluar dengan hidangan terakhir. Dia menatap pemilik kedai makan ini. Dia ingin dia mencobanya dulu, lalu dia bisa yakin untuk makan. Tapi dia sama sekali tidak tahu bahwa kali ini mereka terjebak dalam rencananya. Pemilik kedai ke dapur, memuntahkan semua yang baru saja dia makan. Sementara itu, gadis yang duduk di luar sedang tidur lelap. Pada saat ini dia keluar dan mengatakan sudah terlambat. Jadi dia berkata bahwa dia akan mengizinkan mereka untuk tinggal di sini selama 1 malam. Pemuda ini tidak menolak. Dia menggendong pacarnya di tempat tidur dan kemudian menunjukkan wajah mesum. Ternyata pacar ini selalu konservatif. Jadi orang ini tidak bisa melakukan apapun padanya. Pemuda ini melihat pacarnya tidur di sebelahnya. Dia bermaksud untuk mengambil kesempatan langka ini. Tapi pas mau kerja tiba-tiba pingsan juga. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Sepasang kekasih memasuki kedai makan yang aneh. Ketika mereka baru saja selesai makan, langsung mengalami koma, pemilik kedai makan ini masuk ke dalam. Lalu melepas selimut gadis itu dan mencium seluruh tubuhnya. Dia awalnya mengira dia adalah pemeran utama wanita dalam sebuah kisah cinta. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia hanya seorang wanita pendukung dalam film Boys Love. Tidak lama setelah itu, gadis itu bangun dan melihat pemilik kedai sedang mengenakan pakaiannya. Dia langsung mengerti apa yang baru saja terjadi. Tanpa diduga, pria yang dia besarkan sendiri selama bertahun-tahun, dia sendiri belum sempat menikmati, tetapi dirampok oleh paman tua ini. Setelah dilepaskan, gadis itu membangunkan pemuda itu. Ketika mereka hendak meninggalkan tempat ini, paman itu membawa semangkuk mie datang dan memaksa pemuda itu selesai makan lalu pergi. Gadis itu marah dan menyambar semangkuk mie itu. Pemuda ini tidak mengerti jadi mengira mereka salah paham. Tapi setelah mendengar kekasihnya mengatakan, dia segera mengangkat bajunya untuk memeriksa. Lalu melihat pemilik kedai makan ini. "Apa yang kamu lakukan?" "Benar, aku suka." "Jelek banget." Pemuda itu bertanya mengapa dia melakukannya, tetapi dia mengatakan, "Aku ingin menerima kamu sebagai murid aku." Pacar pemuda itu berlari dan menarik mereka keluar. Dia ingin menarik pemuda ini pergi dari tempat ini. Tetapi pemilik kedai ini mengeluarkan botol misterius dan memberitahu mereka. Karena bumbu misterius ini, betapapun biasa sebuah hidangan, nutrisi dalam hidangan akan meningkat berkali-kali lipat. Pernah ada yang membayarnya beberapa miliar untuk dapat membeli obat ini. Semakin pemuda itu mendengar semakin dia terkejut. "Kenapa kamu tidak menjualnya?" "Tidak. Aku hanya akan meneruskan metode ini kepada murid aku."
Bagaimana jika muridmu mau menjualnya? Gak apa-apa. Aku tidak peduli dengan uang. Penyesalan terbesarku dalam hidup adalah aku telah menciptakannya. Pemuda ini hidup selama 20 tahun, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus ini, selama dia menjadi murid pemilik kedai makan ini? Maka dia akan menjual obat ini dan dia akan menjadi orang kaya. Pacarnya tidak percaya kata-kata yang dikatakan pemilik kedai untuk menghalangi dan ingin menghentikan kekasihnya. Tapi pemuda ini mendorong pacarnya pergi, selama dia makan semua mie di depannya, dia bisa menjadi koki baru. Namun, harga yang harus dia bayar adalah melupakan semua kenangan pacarnya. Film ini berjudul Magic Chef. Plot filmnya agak menyeramkan. Tapi antara pilihan antara cinta dan uang, ini masalah anak muda zaman sekarang. Jika Anda jadi dia, apa yang akan Anda pilih?